Cerita-cerita penampakan Putri Duyung di seluruh dunia. Putri Duyung adalah makhluk mitologi yang kadang membuat saya berpikir bagaimana cara mereka bereproduksi. Daripada malah berpikir yang enggak-enggak, lebih baik kita bahas sedikit mengenai asal-usul dan penampakan dari Putri Duyung itu sendiri. Karena banyak wilayah di dunia ini yang memiliki asal-usul tersendiri mengenai makhluk setengah manusia dan setengah ikan ini. Contohnya seperti di mitologi Yunani dan Romawi, yang mengatakan kalau Putri Duyung diciptakan oleh dewa-dewa penguasa lautan seperti Poseidon, Raja Neptun, dan Triton, yang lalu mereka diperintahkan untuk menjaga lautan. Mitologi tersebut juga percaya kalau duyung tak semuanya berjenis kelamin perempuan, tapi ada juga yang maskulin. Lain halnya dengan negara Jepang. Negara punya si kakek ini percaya kalau asal-usul Putri Duyung adalah seorang nelayan yang dikutuk karena melanggar sebuah janji. Saya tidak menemukan perihal janji apa yang si nelayan itu langgar. Jadi si kakek percaya si nelayan melanggar janji untuk tidak berjanji lagi. Seperti makhluk mitologi lainnya, keberadaan Putri Duyung sampai sekarang juga masih menjadi misteri. Namun, ternyata ada beberapa orang yang pernah berjumpa dengan Putri Duyung atau pernah melihat penampakannya. Ada yang sempat mengabadikannya lewat kamera dan ada juga yang hanya menyampaikan ceritanya saja. Walaupun laporan penampakan Putri Duyung sudah banyak, tapi tetap saja makhluk ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Berikut cerita-cerita dan penampakan Putri Duyung di seluruh dunia. Yang pertama, penampakan Putri Duyung di Kiryat Yam, Israel. Sebuah penampakan Putri Duyung yang sedang berada di sebuah batu di kota Kiryat Yam di negara Israel berhasil terekam oleh kamera milik Salma Cohen. Kejadian tersebut terjadi pada 2009 silam. Terlihat seorang wanita seperti sedang berjemur di atas sebuah batu. Tapi ketika diamati lebih jelas, ternyata itu bukan wanita biasa, melainkan seorang Putri Duyung. Makhluk tersebut sempat memalingkan wajahnya ke arah kamera, sebelum akhirnya kembali ke laut dan menghilang. Video ini seketika menghebohkan seluruh kota. Bahkan, Dewan Kota menyiapkan uang sebesar 1 juta US dollar untuk siapa saja yang mampu membuktikan keberadaannya. Banyak netizen yang percaya kalau video ini asli, karena sebagian besar isi lautan di daerah tersebut memang belum dijelajahi oleh manusia. Yang kedua, cerita Columbus yang bertemu Putri Duyung di Karibia. Awalnya Columbus merasa teramat gabut, lalu ia pun menjelajahi dunia. Nah, saat perjalanannya itu, ia mengaku kalau dirinya pernah melihat Putri Duyung. Namun, Columbus kecewa karena 3 Putri Duyung yang ia temui tidak secantik seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita rakyat, bahkan lebih ke laki-lakian. Columbus menuliskan pengakuannya dalam buku harian yang selalu dia bawa. Namun sekarang muncul dugaan kalau Columbus dan para krunya sebenarnya melihat sapi laut bukan Putri Duyung. Tapi bagaimana bisa seorang kapten kawakan seperti Columbus bisa salah melihat sapi laut sebagai Putri Duyung? Yang ketiga, cerita mengamuknya Putri Duyung di Zimbabwe. Negara-negara di benua Afrika memang masih kental dengan cerita rakyat dan mitosnya yang melegenda. Tak terkecuali di Zimbabwe. Salah satunya mitos Putri Duyung yang di sana biasa disebut dengan Mamba Buntu. Pada tahun 2012, ada sebuah kabar yang mengatakan kalau Putri Duyung mengamuk di sebuah konstruksi pembuatan bendungan di Zimbabwe yang membuat para pekerja setempat kabur. Para pekerja setempat memang dibesarkan di daerah yang penuh dengan cerita rakyat dan mitos. Jadi wajar saja jika mereka juga mempercayai mitos tentang kehadiran Putri Duyung yang dipercaya akan membawa bencana. Karena para pekerja setempat menolak menyelesaikan pembangunan bendungan, maka Dewan setempat memutuskan menyelesaikan bendungan dengan memperkerjakan orang kulit putih yang tidak percaya akan cerita rakyat dan mitos tentang Putri Duyung. Namun naasnya, para pekerja kulit putih pun juga ikut kabur karena takut dengan kemarahan Putri Duyung tersebut. Demi menyelesaikan pembangunan bendungan tersebut, Dewan Kota melakukan upacara ritual dan penyucian agar bisa meneruskan pembangunan bendungan.
Yang keempat, Putri Duyung di Aksipas. Pada tahun 1967, terlihat penampakan Putri Duyung di pantai Maini Island. Menurut pengakuan para penumpang dari malam itu, mereka melihat seorang wanita pirang bertelanjang dada dengan ekor pejuntai. Beberapa saksi mata juga melihat kalau Putri Duyung itu sedang memakan ikan salmon mentah-mentah. Beberapa minggu kemudian, Putri Duyung tersebut kabarnya terlihat kembali oleh para warga. Yang kelima, cerita Putri Duyung Kaiman di Afrika Selatan. Pada tahun 2008 di Afrika Selatan, ada sekelompok pemuda yang sedang berkemah dekat sungai. Para pemuda tersebut terganggu oleh suara deburan dan hentaman keras. Setelah mereka memeriksanya, mereka melihat Putri Duyung di dalam air. Putri Duyung tersebut terlihat memiliki kulit yang putih pucat dengan rambut hitam yang panjang. Yang lebih mengejutkannya lagi, ketika ia menoleh kepada pemuda tersebut, terlihat matanya merah menyala. Warga Afrika Selatan biasa menyebut makhluk tersebut dengan kaiman. Warga setempat mengaku tak mau bertemu dengan kaiman karena konon katanya makhluk tersebut suka menyeret orang dan menjebaknya di kedalaman air. Yang keenam, cerita Putri Duyung Hebrides di Skotlandia. Di Skotlandia pernah dilaporkan penampakan Putri Duyung pada tahun 1830 dan kabarnya Putri Duyung tersebut berhasil dibunuh oleh para warga. Jadi ceritanya begini. Awalnya ada seorang warga yang sedang mencari rumput laut. Ia melihat seperti ada sesosok manusia mungil di dalam air. Warga itu pun memanggil warga yang lainnya untuk melihat makhluk tersebut. Beberapa warga melompat ke dalam air untuk melihat makhluk tersebut. Namun makhluk itu bergegas pergi. Beberapa bocah sempat menimpuki makhluk itu dan ada lemparan yang mengenai punggungnya. Beberapa hari kemudian, mayat Putri Duyung terlihat mengambang di laut dekat pantai. Serif kota pun memutuskan untuk memakamkannya secara layak dengan peti mati dan kayu kapan. Peti itu kemudian dikuburkan di pantai tempat ditemukannya Putri Duyung tersebut. Sampai sekarang cerita ini masih terus eksis di Skotlandia. Namun sampai saat ini juga tidak ada orang yang tahu tempat pasti penguburan peti tersebut. Yang ketujuh, cerita penampakan Putri Duyung di Laut Bering. Henry Hudson adalah seorang penjelajah. Pada tahun 1608, ketika ia sedang menjelajahi perairan utara Norwegia, ia secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok Putri Duyung, seperti halnya cerita Columbus. Ada beberapa orang yang beranggapan kalau Hudson saat itu melihat sapi laut bukan Putri Duyung. Namun itu tidak mungkin, karena sapi laut diketahui tidak hidup di Laut Bering di dekat Norwegia. Yang ke-8, cerita penemuan mayat Putri Duyung di pantai Meksiko. Pada tahun 2016, dikabarkan penemuan mayat sesosok Putri Duyung di pantai Meksiko. Dua orang yang sedang bermain di pantai secara mengejutkan menemukan mayat Putri Duyung tersebut. Karena kaget menemukan hal aneh, mereka berdua pun menelepon polisi untuk datang dan membawa mayat tersebut. Tapi ketika polisi dalam perjalanan, dua orang aneh yang berpakaian rapi mengambil mayat Putri Duyung tersebut. Yang ke-9, penampakan Putri Duyung di Hawaii. Di Hawaii sempat ditemukan sesosok makhluk yang dipercaya sebagai Putri Duyung. Makhluk tersebut benar-benar mirip dengan Putri Duyung, meskipun sebenarnya agak sedikit mengerikan, berbeda dengan gambaran Putri Duyung yang cantik di cerita-cerita rakyat. Sayangnya saat ditemukan, Putri Duyung tersebut sudah tidak bernyawa. Yang ke-10, penampakan Putri Duyung di dasar laut. Animal Planet merilis video yang memperlihatkan penampakan Putri Duyung saat melakukan eksplorasi di dasar laut pada tahun 2013 silam. Saat berada di dasar laut, tiba-tiba kapal selam menabrak sesuatu, dan ternyata itu sebuah makhluk mirip Putri Duyung. Makhluk tersebut sempat memperlihatkan tangannya yang mirip tangan manusia. Hanya saja setiap jarinya terdapat selaput seperti kaki bebek. Sekilas juga terlihat wajah dari makhluk tersebut yang ternyata mirip manusia, meskipun sedikit menyeramkan.
Yang ke-11, penemuan kerangka putri duyung di Bulgaria. Di Bulgaria sempat heboh oleh penemuan kerangka yang mirip kerangka putri duyung. Video di atas dengan jelas memperlihatkan sebuah kerangka putri duyung yang ditemukan oleh seorang profesor bernama Dimitrov. Yang ke-12, penemuan mayat putri duyung di Selandia Baru. Di Selandia Baru, para nelayan menemukan sebuah jasad yang awalnya mereka kira sebagai jasad korban pembunuhan. Namun setelah diperiksa oleh pihak berwenang, ternyata jasad tersebut seperti jasad putri duyung dengan ciri-ciri akuatiknya. Karena kebingungan harus diapakan dengan jasad tersebut, para berwenang akhirnya meminta bantuan University of Auckland. Yang ke-13, cerita putri duyung yang terperangkap di jalan nelayan. Ketika beberapa nelayan mengangkat jala yang mereka pasang, terlihat ada yang aneh dengan jala tersebut. Mereka awalnya mengira mendapatkan ikan yang besar, tapi tiba-tiba sebuah tangan dengan selaput mencoba menyerang para nelayan tersebut. Sontak para nelayan pun kaget dan ketakutan hingga jala pun dibuang lagi ke dalam air laut. Lalu makhluk itu pun pergi. Itulah tadi cerita-cerita penampakan putri duyung dari seluruh dunia yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Jika kalian menemukan penampakan atau cerita lain mengenai putri duyung, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Seperti keberadaan putri duyung di kedalaman 10.000 meter di bawah Pulau Sabaody yang sudah dikonfirmasi oleh Eiichiro Oda di manga One Piece-nya. Atau cerita lainnya. Keberadaan dari cerita-cerita di atas belum bisa dipastikan 100%. Jadi, menurut kalian apakah putri duyung itu benar-benar ada atau hanya mengada-ngada? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Nantikan kami di video selanjutnya. Kami Sobat Pedia dan terima kasih.